Setelah ayahku meninggal, dia mewariskan sebuah rumah mewah dan uang tunai 80 miliar rupiah padaku. Saat suami dan ibu mertuaku yang serakah tahu, mereka langsung menyerbu rumah peninggalan ayahku dan berencana mengambil 75% uang dari warisanku. Namun saat seorang pengacara datang, senyum kemenangan di wajah mereka seketika berubah menjadi. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit Jakarta masih terasa berat, sama seperti hati Liana. 3 hari telah berlalu sejak pemakaman ayahnya, namun aroma tanah basah dan bunga Kamboja seolah masih melekat di setiap helai pakaiannya. Ia duduk termangu di sofa usang di ruang tamu rumah kontrakan mereka yang sempit. Secangkir teh hangat di atas meja sudah mendingin, tak tersentuh. Kepergian ayahnya bukan hanya merenggut sosok orang tua, tetapi juga mencabut satu-satunya jangkar dalam hidupnya yang penuh badai. Ayahnya adalah pelindung, mercusuar yang cahayanya selalu berhasil menembus kabut paling pekat sekalipun. Kini, mercusuar itu telah padam, dan Liana merasa terombang-ambing di lautan gelap tanpa arah. Suara jam dinding tua menjadi satu-satunya musik pengiring kesendiriannya, setiap detiknya terasa seperti palu yang menghantam gendang telinganya, mengingatkannya pada waktu yang terus berjalan tanpa peduli pada lukanya. Di tengah keheningan yang memilukan itu, sebuah ketukan keras di pintu depan memecah segalanya. Bukan ketukan ragu dari tetangga yang hendak mengucapkan belasungkawa, melainkan ketukan yang tidak sabar dan penuh tuntutan. Liana tersentak. Ia tahu persis siapa pemilik ketukan itu. Dengan langkah gontai, ia membuka pintu. Di hadapannya, berdiri Jamal, suaminya, dan Ibu Yani, ibu mertuanya. Mereka tidak datang dengan wajah berduka. Sebaliknya, mata mereka berbinar dengan sejenis semangat yang mengerikan, sebuah euforia yang sama sekali tidak pantas. Di samping kaki mereka, 2 koper besar berdiri tegak, seolah siap untuk memulai sebuah perjalanan panjang, bukan untuk melayat. Ibu Yani mengenakan gamis paling mencolok miliknya, sementara Jamal merapikan kemeja mahalnya yang tidak kusut sedikitpun. Mereka tampak seperti hendak pergi berlibur, bukan mengunjungi menantu dan istri yang baru saja kehilangan ayahnya. Liana, kenapa lama sekali membuka pintunya? Hardik Ibu Yani, menerobos masuk tanpa dipersilakan. Matanya langsung memindai seisi ruangan dengan tatapan merendahkan. Sudah, jangan terus-terusan menangis. Ayahmu sudah tenang di sana. Sekarang saatnya kita memikirkan masa depan. Jamal mengikuti di belakangnya, melempar kunci mobil ke atas meja dengan bunyi yang keras, seolah menandai kekuasaannya. Ia menatap Liana dari atas ke bawah, melihat daster kusam yang dikenakannya dengan ekspresi jijik. Cepat berkemas. Kita pindah hari ini juga, perintahnya singkat. Liana hanya bisa menatap mereka dengan bingung. Pindah? Kemana? Pikirannya masih terlalu kalut untuk mencerna semua ini. Ibu Yani seakan bisa membaca kebingungannya. Ia duduk di sofa, menepuk-nepuk ruang kosong di sebelahnya seolah Liana adalah anjing peliharaan. Pengacara ayahmu sudah menelepon kami tadi pagi, ucapnya dengan nada penuh kemenangan. Dia bilang ayahmu mewariskan sebuah rumah mewah di Pondok Indah, dan uang tunai 80 miliar rupiah. Semua atas namamu. Jantung Liana serasa berhenti berdetak. Ayahnya memang seorang pengusaha sukses, tapi ia tidak pernah menyangka jumlahnya akan sebesar itu. Ayahnya selalu hidup sederhana dan mengajarkannya untuk tidak silau pada harta. Warisan ini terasa seperti sebuah beban, bukan anugerah. Sebelum Liana sempat mengatakan apapun, Ibu Yani sudah melanjutkan. Tentu saja, sebagai keluarga, kita akan tinggal bersama di rumah itu. Tidak baik kau tinggal sendirian di rumah sebesar itu. Lagi pula, kau butuh Jamal untuk mengelola uangnya. Perempuan sepertimu mana mengerti soal investasi. Kalimat itu menampar Liana lebih keras daripada tangan. Jadi ini sebabnya mereka datang. Bukan karena duka, bukan karena simpati, melainkan karena aroma uang yang baru saja tercium. Liana menatap Jamal, mencari sedikit saja sisa dari pria yang dulu ia cintai, pria yang pernah berjanji akan menjaganya. Tapi yang ia temukan hanyalah tatapan dingin dan serakah. Cepat ganti bajumu dan kemasi barang-barangmu yang penting saja. Tidak usah bawa perabotan butut ini, hanya akan mengotori rumah baru kita, kata Jamal tanpa emosi. Tak ada ruang untuk berdebat. Tenaga Liana sudah habis terkuras oleh duka. Ia hanya mengangguk lemah, berjalan gontai menuju kamar tidurnya yang sempit. Di dalam kamar, sambil memasukkan beberapa helai pakaian dan album foto ayahnya ke dalam tas kecil, air matanya kembali tumpah. Ia merasa seperti pion yang sedang digerakkan di atas papan catur orang lain.
Perjalanan menuju rumah baru terasa seperti perjalanan menuju penjara. Liana duduk di kursi belakang, sementara Ibu Yani dan Jamal duduk di depan, berceloteh riang seolah mereka baru saja memenangkan lotre. Liana memalingkan wajahnya ke jendela, membiarkan pemandangan gedung-gedung Jakarta yang sibuk menjadi saksi bisu kesedihannya. Di telinganya, suara Ibu Yani berdengung tanpa henti, meracuni udara di dalam mobil dengan rencana-rencana besarnya. Nanti kamar utama untuk Ibu, ya, Jamal. Ibu butuh ruangan yang luas. Balkonnya bisa Ibu gunakan untuk minum teh di pagi hari, katanya. Lalu ruang tamu itu harus kita ganti sofanya. Warna emas sepertinya bagus, biar kelihatan lebih megah. Kita juga harus segera mengadakan pesta syukuran, undang semua teman arisan Ibu. Biar mereka tahu kalau menantu Ibu sekarang adalah seorang miliarder. Jamal hanya tertawa menanggapi celotehan ibunya. Ia sibuk dengan ponselnya, menelepon teman-temannya satu persatu. Bro, tebak aku di mana? Sebentar lagi aku akan jadi penghuni Pondok Indah. Proyek bisnis yang kemarin aku ceritakan padamu itu, anggap saja sudah beres. Modal bukan masalah lagi, sombongnya pada seseorang di seberang telepon. Liana hanya bisa memejamkan mata, mencoba meredam rasa sakit di dadanya. Ia teringat percakapannya dengan ayah seminggu sebelum beliau meninggal. Ayahnya terbaring lemah di ranjang rumah sakit, namun tatapannya masih setajam biasa. Liana, ayah tahu pernikahanmu tidak bahagia, kata ayahnya lirih. Kau terlalu baik, nak, dan kebaikanmu seringkali dimanfaatkan. Ingat, kau lebih kuat dari yang kau kira. Jangan pernah biarkan siapapun menginjak-injak harga dirimu. Saat itu, Liana hanya bisa menangis dan menggenggam tangan ayahnya. Ia tidak menyangka bahwa kata-kata itu akan menjadi wasiat terakhirnya. Kini, setiap kata dari ayahnya terasa begitu nyata. Harga dirinya sedang diinjak-injak oleh suami dan ibu mertuanya sendiri. Mobil akhirnya berbelok, memasuki sebuah kawasan perumahan yang sunyi dan mewah. Pohon-pohon rindang berjejer rapi di sepanjang jalan yang mulus. Tak lama kemudian, mobil berhenti di depan sebuah gerbang hitam raksasa yang menjulang tinggi. Di baliknya, berdiri sebuah rumah megah bergaya klasik modern, persis seperti rumah impian yang pernah ayahnya sketsakan di atas kertas serbet bertahun-tahun lalu. Rumah itu seharusnya menjadi simbol cinta ayahnya, sebuah tempat berlindung yang aman. Namun bagi Liana, saat itu, rumah itu tampak seperti sebuah istana es yang dingin dan mengancam. Penjaga keamanan membuka gerbang secara otomatis, dan mobil mereka meluncur mulus di atas jalan masuk yang terbuat dari bebatuan alam. Saat mobil berhenti tepat di depan lobi utama, Jamal dan Ibu Yani turun dengan tergesa-gesa, mata mereka berbinar takjub. Liana turun dengan langkah berat, hatinya terasa sekosong dan seluas halaman rumah itu. Saat itulah, sebelum mereka melangkah masuk, Jamal tiba-tiba berbalik dan mencengkeram lengan Liana dengan kasar. Cengkeramannya begitu kuat hingga Liana meringis kesakitan. Jamal mendekatkan wajahnya, matanya menatap Liana dengan dingin dan penuh ancaman. Dengar baik-baik. Aku tahu semua harta ini atas namamu. Tapi jangan pernah berpikir kau bisa mengendalikannya sendirian. 75% dari uang itu adalah hakku. Ingat itu. Jangan coba-coba berkhianat. Setujui bagianku, atau surat cerai yang akan kau tanda tangani, dan kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Ancaman Jamal menggantung di udara yang dingin, lebih tajam dari angin sore yang mulai berembus. Cengkeramannya di lengan Liana baru terlepas, saat seorang pelayan rumah tangga berpakaian rapi membukakan pintu utama yang tingginya, mencapai 2 kali tinggi badan Liana. Pintu itu terbuka tanpa suara, menampakkan sebuah lobi yang begitu luas, hingga suara langkah kaki mereka menggema di lantai marmer yang berkilauan. Sebuah lampu kristal raksasa tergantung di langit-langit yang tinggi, membiaskan cahaya ke seluruh penjuru ruangan. Di hadapan mereka, sebuah tangga melingkar yang megah membawa pandangan mata ke lantai 2. Semua tampak sempurna, mahal, dan tanpa celah. Namun bagi Liana, kemegahan itu terasa menusuk. Setiap kilau di rumah itu seolah mengejek gaun duka dan hati yang sedang berkabung. Rumah ini adalah peninggalan ayahnya, namun ia merasa seperti seorang penyusup. Euforia Jamal dan Ibu Yani meledak seketika. Mereka seperti anak-anak yang dilepaskan di sebuah taman bermain raksasa. Ya Tuhan, Jamal, lihat ini. Pekik Ibu Yani sambil berlari kecil menyentuh sebuah guci porselen antik yang diletakkan di sudut ruangan. Ini pasti mahal sekali. Kita harus meletakkannya di tempat yang lebih terlihat. Ia berputar-putar di tengah lobi, tangannya terentang seolah ingin memeluk seluruh kekayaan itu. Jamal tidak kalah noraknya. Ia langsung menjatuhkan dirinya di atas sebuah sofa bludru berwarna zamrud, bahkan tanpa melepas sepatunya. Ia menepuk-nepuk sofa itu dengan keras. Empuk sekali.
Jauh lebih baik dari sofa butut di kontrakan, serunya sambil tertawa. Kemudian, ia mengeluarkan ponselnya dan mulai mengambil foto selfie dari berbagai sudut. Dengan cepat mengunggahnya ke media sosial dengan keterangan, rumah baru, hidup baru. Liana hanya berdiri diam di dekat pintu, tas kecilnya masih tergenggam erat di tangan. Ia merasa mual melihat tingkah mereka. Dua orang pelayan rumah tangga yang lain keluar dari sebuah koridor, menunduk hormat padanya. "Selamat datang di rumah, Nona Liana," sapa salah satunya dengan lembut. Liana hanya bisa membalas dengan senyum tipis yang terasa kaku. Sebelum ia sempat menjawab, Ibu Yani sudah memotong dengan suara cemprengnya. "Hei, kamu, cepat buatkan kami kopi. Yang paling enak, ya? Dan kamu satu lagi, angkat koper-koper kami ini ke atas. Bawa ke kamar utama. Yang paling besar dan ada balkonnya," perintahnya sambil menunjuk kedua pelayan itu seenaknya. Para pelayan itu tampak bingung sejenak, melirik ke arah Liana seolah meminta konfirmasi. Liana hanya bisa mengangguk pasrah. Di hari pertamanya di rumah peninggalan ayahnya, ia sudah tidak memiliki kuasa apa-apa. Ia mengikuti para pelayan yang membawa koper ke lantai 2. Ibu Yani dan Jamal mengekor di belakangnya, masih terus mengomentari setiap detail rumah dengan decak kagum yang berlebihan. Sesuai perintah Ibu Yani, mereka menuju kamar utama. Ruangan itu begitu luas, dengan ranjang berukuran super besar, sebuah area duduk dengan sofa kecil, dan pintu kaca geser yang langsung menuju ke sebuah balkon pribadi dengan pemandangan taman belakang yang asri. "Nah, ini baru kamar yang pantas untukku," seru Ibu Yani sambil langsung merebahkan diri di atas ranjang, membuat spraynya yang tertata rapi menjadi kusut. Jamal berjalan ke arah balkon, membuka pintunya lebar-lebar. "Lihat, Bu, ada kolam renangnya. Besok kita harus coba," teriaknya. Mereka sepenuhnya mengabaikan Liana yang berdiri di ambang pintu, merasa semakin terasing. "Liana, kamarmu di ujung koridor saja. Yang kecil di dekat tangga pelayan itu," kata Ibu Yani tanpa menoleh. Liana tidak membantah. Ia berjalan menyusuri koridor yang panjang, dindingnya dihiasi lukisan-lukisan mahal yang dipilih langsung oleh ayahnya. Setiap lukisan membangkitkan sebuah kenangan. Ia ingat saat ayahnya mengajaknya ke sebuah galeri seni, dengan antusias menjelaskan makna di balik goresan cat seorang pelari. "Hidup itu seperti pelari, Nak. Kau harus terus bergerak maju, tak peduli seberapa lelahnya dirimu," kata ayahnya saat itu. Kini, Liana merasa ingin berhenti berlari. Ia ingin menyerah. Kamar yang ditunjuk Ibu Yani memang yang paling kecil, namun masih jauh lebih besar dari seluruh ruang di rumah kontrakannya. Dari jendelanya, ia bisa melihat taman bunga mawar kesayangan ayahnya. Pemandangan itu sedikit menghibur hatinya. Saat ia sedang membereskan sedikit barang bawaannya, pintu kamarnya diketuk kasar. Jamal masuk tanpa menunggu jawaban. "Urusan kita belum selesai," katanya ketus. "Besok pengacara ayahmu akan datang untuk membacakan surat wasiat secara resmi. Aku mau kau mengatakan padanya bahwa kau setuju untuk membagi uang warisan itu. 75% untukku, sisanya untukmu. Mengerti?" Liana hanya menatapnya tanpa menjawab. "Kenapa diam? Kau tuli?" bentak Jamal. Liana menarik napas dalam-dalam, mencoba mencari sisa tenaganya. "Untuk apa uang sebanyak itu, Jamal?" tanyanya lirih. Jamal tertawa sinis. "Pertanyaan bodoh. Tentu saja untuk bisnis. Untuk melunasi utang-utangku. Untuk hidup enak. Dan itu bukan urusanmu. Tugasmu hanya menyetujuinya." Ia tidak sadar telah membocorkan soal utangnya, dan Liana mencatat informasi itu dalam benaknya. Malam itu terasa sangat panjang. Mereka makan malam di sebuah meja makan raksasa yang bisa menampung 20 orang. Hanya ada mereka bertiga, duduk berjauhan, menciptakan suasana yang canggung dan dingin. Ibu Yani dan Jamal makan dengan lahap, memuji masakan yang disiapkan oleh koki pribadi rumah itu. Liana hampir tidak menyentuh makanannya. Pikirannya melayang. Ia merasa dikhianati, tidak hanya oleh suaminya, tetapi juga oleh takdir. Setelah makan, bukannya membantu, Jamal dan Ibu Yani langsung pindah ke ruang keluarga untuk menonton televisi di layar super besar, meninggalkan Liana sendirian di meja makan. Para pelayan hendak membereskan meja, tetapi Liana menahan mereka. "Biar saya saja," katanya pelan. Ia butuh melakukan sesuatu agar pikirannya tidak meledak. Sambil membawa piring-piring kotor ke dapur, ia melewati ruang keluarga dan tanpa sengaja mendengar percakapan mereka. Televisi sedang menayangkan sebuah sinetron, namun suara mereka lebih keras dari suara televisi. "Bagaimana, Jamal? Apa Liana sudah setuju?" tanya Ibu Yani. Dia belum bilang iya, tapi pasti setuju. Dia tidak punya pilihan lain.
jawab Jamal dengan percaya diri. Bagus, sahut Ibu Yani. Suaranya berubah menjadi bisikan licik yang membuat darah Liana membeku. Dengar, setelah 60 miliar itu cair dan semua utangmu lunas, kita tendang saja dia dari rumah ini. Buat apa mempertahankan perempuan mandul yang tidak berguna? Kau bisa mencari istri baru yang lebih muda dan lebih cantik. Dengan uang sebanyak itu, semua perempuan akan bertekuk lutut padamu. Hening sejenak, sebelum tawa puas Jamal terdengar. Ibu memang paling pintar. Prang! Sebuah piring terlepas dari tangan Liana yang gemetar, pecah berkeping-keping di lantai marmer. Suara itu cukup keras untuk membuat Jamal dan Ibu Yani menoleh kaget. Mereka melihat Liana berdiri di ambang pintu dapur, wajahnya pucat pasi, matanya membelalak ngeri. Untuk sesaat, suasana menjadi hening. Ibu Yani tampak sedikit panik, sementara Jamal memasang wajah marah. Namun, Liana tidak menangis. Ia tidak berteriak. Sesuatu di dalam dirinya telah patah malam itu, tetapi patahan itu justru menumbuhkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Di tengah reruntuhan hatinya, sebuah tekad mulai terbentuk. Ia menatap pecahan piring di lantai, lalu mengangkat wajahnya menatap dua orang yang telah menghancurkan hidupnya itu. Tidak ada lagi ketakutan di matanya. Yang ada hanyalah kekosongan yang dingin, sedingin badai yang akan segera datang. Suara piring yang pecah menggema di rumah yang besar dan sunyi itu, menjadi tanda titik putus yang tak bisa kembali lagi. Jamal dan Ibu Yani menatap Liana dengan campuran antara kaget dan marah. Mereka mengira Liana akan gemetar ketakutan, meminta maaf, atau menangis terseduh-seduh. Namun, Liana tidak melakukan semua itu. Wajahnya yang pucat pasi kini terlihat keras seperti pualam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berbalik, berjalan dengan tenang ke arah ruang penyimpanan di dekat dapur, mengambil sapu dan pengki, lalu kembali ke tempat pecahan piring itu berserakan. Dengan gerakan yang metodis dan tanpa emosi, ia membersihkan setiap kepingan beling dari lantai marmer yang dingin. Tidak ada isak tangis. Tidak ada kata-kata. Hanya ada suara sapu yang bergesekan dengan lantai, suara yang terdengar lebih mengancam daripada teriakan manapun. Sikap diam Liana yang tak terduga itu justru membuat Jamal dan Ibu Yani merasa tidak nyaman. Keheningan itu terasa lebih berat daripada pertengkaran sengit. Lihat apa yang kau lakukan. Ceroboh sekali, bentak Jamal, mencoba merebut kembali kendali situasi dengan amarahnya. Namun, kata-katanya terasa hampa, terpantul kembali oleh dinding kebisuan Liana. Liana menyelesaikan pekerjaannya, membuang pecahan piring ke tempat sampah, lalu menatap mereka berdua dengan tatapan kosong. Saya lelah. Saya mau istirahat, ucapnya dengan suara datar, lalu berjalan menaiki tangga megah itu, menuju kamarnya, meninggalkan mereka berdua yang masih terpaku di ruang keluarga. Malam itu, untuk pertama kalinya, Ibu Yani merasa ada sesuatu yang salah. Rencananya yang ia anggap sempurna kini terasa memiliki celah yang tidak ia perhitungkan. Celah itu adalah Liana sendiri. Namun, Liana tidak pergi ke kamar kecil yang ditunjuk oleh ibu mertuanya. Kakinya seolah bergerak sendiri, membawanya menyusuri koridor lantai 2 menuju sebuah pintu kayu jati yang paling besar dan kokoh. Pintu ruang kerja ayahnya. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menekan gagang pintu dan mendorongnya perlahan. Aroma yang familiar langsung menyambutnya. Campuran wangi kertas tua dari ribuan buku, kulit dari sofa dan kursi, serta aroma kopi hitam samar yang seolah tak pernah hilang, aroma khas ayahnya. Ruangan ini adalah benteng pertahanan ayahnya, pusat dari seluruh dunianya, dan kini terasa seperti satu-satunya tempat suci bagi Liana di rumah yang terasa asing ini. Dindingnya dilapisi rak buku dari lantai hingga langit-langit, berisi koleksi buku dari berbagai disiplin ilmu. Di tengah ruangan, sebuah meja kerja dari kayu mahoni yang kokoh berdiri dengan gagah. Di atasnya, semua tertata rapi, seolah sang pemilik baru saja pergi sebentar dan akan segera kembali. Liana berjalan perlahan, jemarinya menyusuri punggung-punggung buku yang berjejer rapi. Ia berhenti di depan kursi kerja ayahnya, sebuah kursi kulit tinggi yang sudah sedikit usang di beberapa bagian, menjadi saksi bisu ribuan jam yang dihabiskan ayahnya untuk bekerja keras. Ia duduk di kursi itu, merasakan sisa-sisa kehangatan dan kekuatan ayahnya. Dari sini, ia bisa melihat seluruh ruangan. Ia melihat sebuah glow besar di sudut ruangan, sebuah papan catur dengan bida yang masih tertata di tengah permainan, dan sebuah jendela besar yang menghadap langsung ke taman belakang, tempat ayahnya biasa mencari inspirasi. Air matanya mulai menggenang lagi, namun kali ini terasa berbeda. Ini bukan air mata keputusasaan, melainkan air mata kerinduan yang mendalam. Disinilah, di tengah benteng ayahnya, ia merasa aman. Matanya kemudian tertuju pada sebuah benda di tengah meja kerja yang rapi.
Sebuah amplop coklat tebal yang tampak menonjol di antara tumpukan dokumen yang tertata sempurna. Di bagian depannya, tertera tulisan tangan ayahnya yang sedikit miring namun tegas dan berwibawa, "Untuk putriku tercinta, Liana." Jantungnya berdebar kencang. Ia mengambil amplop itu. Terasa berat dan padat. Dengan tangan yang kini bergetar karena campuran antara harapan dan ketakutan, ia merobek segelnya dengan hati-hati. Isinya bukan surat wasiat seperti yang ia duga. Isinya adalah amunisi. Lembar pertama yang ia tarik keluar adalah setumpuk foto cetak berkualitas tinggi. Foto pertama menunjukkan Jamal sedang makan malam di sebuah restoran mewah, tertawa mesra dengan seorang wanita muda yang jelas bukan dirinya. Foto kedua, Jamal sedang merangkul wanita yang berbeda di sebuah klub malam yang remang-remang, wajahnya tampak mabuk dan bahagia. Ada belasan foto seperti itu, masing-masing dengan wanita yang berbeda, di waktu yang berbeda. Di bagian bawah setiap foto, tercetak tanggal dan waktu pengambilannya. Rasa sakit yang tajam menghantam dada Liana, namun rasa sakit itu dengan cepat tergantikan oleh kemarahan yang dingin. Jadi, kecurigaannya selama ini benar. Perasaan diabaikan dan tidak dicintai itu nyata. Ayahnya tahu. Ayahnya melihat semuanya. Di bawah tumpukan foto, ada sebuah kandar kilas USB kecil. Penasaran, ia menyalakan laptop tua ayahnya yang ada di sudut meja. Butuh beberapa saat hingga laptop itu menyala, dan selama itu, jantungnya terus berdegup kencang. Ia memasukkan kandar kilas itu dan membuka satu-satunya berkas audio di dalamnya. Ia memasang penyumbat telinga yang tergeletak di meja, lalu menekan tombol putar. Suara yang terdengar agak redam, seperti direkam secara diam-diam. Namun, ia mengenali suara itu dengan sangat jelas. Itu suara Ibu Yani, sedang berbicara di telepon dengan salah satu temannya. "Iya, Jeng. Aku juga pusing sebenarnya. Si Liana itu kan mandul, tidak bisa kasih aku cucu. Kerjanya hanya di rumah saja, tidak menghasilkan. Untung saja ayahnya kaya raya. Sabar-sabar saja dulu, kalau nanti warisannya sudah turun, gampanglah urusannya." Jamal juga sudah tidak tahan sebenarnya. Liana meremas tangannya erat-erat hingga buku-buku jarinya memutih. Hinaan itu, kata-kata berbisa itu, kini memiliki bukti fisik. Terakhir, ia mengeluarkan setumpuk kertas dari amplop. Itu adalah salinan laporan tagihan kartu kredit Jamal selama setahun terakhir, penuh dengan transaksi di hotel-hotel, butik-butik mahal, dan restoran mewah yang tidak pernah ia kunjungi bersamanya. Di baliknya, ada yang lebih buruk, riwayat transaksi dari beberapa situs judi online. Angkanya fantastis. Ratusan juta rupiah telah dihamburkan Jamal di meja judi virtual. Kini Liana mengerti mengapa suaminya begitu putus asa menginginkan 75% dari warisannya. Uang itu bukan untuk investasi atau masa depan. Uang itu untuk menutupi lubang raksasa yang ia gali sendiri. Di titik ini, Liana tidak merasakan apa-apa lagi selain kehampaan. Cinta, harapan, dan kesetiaan yang pernah ia berikan pada suaminya terasa seperti lelucon yang pahit. Pernikahannya adalah sebuah kebohongan besar. Saat ia pikir isi amplop itu sudah habis, tangannya merasakan secari kertas kecil yang terlipat di bagian paling dasar. Ia membukanya. Tulisan tangan ayahnya kembali menyambutnya, kali ini dalam sebuah pesan singkat yang terasa begitu kuat. "Putriku, besok adalah hari pembebasanmu. Percayalah pada pengacara ayah. Ayah sudah menyiapkan segalanya." Membaca kalimat itu, pertahanan terakhir Liana runtuh. Ia menelungkupkan wajahnya di atas meja kerja ayahnya dan menangis sejadi-jadinya. Namun, tangisannya kali ini berbeda. Ia tidak menangisi pengkhianatan Jamal atau kekejaman Ibu Yani. Ia menangisi cinta ayahnya yang begitu besar. Ayahnya, bahkan dari alam baka, masih berusaha melindunginya. Ia tidak meninggalkannya sendirian. Ia telah memberinya peta, kompas, dan senjata untuk pertempuran esok hari. Setelah air matanya kering, Liana mengangkat kepalanya. Ia menatap pantulan wajahnya di layar laptop yang gelap. Wanita yang balas menatapnya bukan lagi Liana yang lemah dan penurut. Matanya memancarkan cahaya yang berbeda, cahaya baja yang ditempa oleh rasa sakit dan dikuatkan oleh cinta abadi seorang ayah. Ia mengumpulkan semua bukti itu, memasukkannya kembali ke dalam amplop dengan rapi, dan meletakkannya di dalam laci meja. Besok, panggung sandiwara akan dimulai. Dan ia, untuk pertama kalinya, siap memainkan perannya. Fajar menyingsing dengan warna pucat di langit Jakarta, namun suasana di dalam rumah mewah itu jauh dari tenang. Ada ketegangan yang pekat menggantung di udara, begitu tebal hingga seolah bisa dipotong dengan pisau. Sarapan pagi yang disajikan di atas meja makan yang panjang terasa seperti jamuan terakhir sebelum eksekusi. Ibu Yani,
yang biasanya cerewet, hari ini lebih banyak diam, hanya sesekali melontarkan komentar tidak penting tentang cuaca. Ia terus mencuri pandang ke arah Liana, mencoba membaca ekspresi menantunya yang kini terasa begitu asing. Jamal juga tampak gelisah. Ia beberapa kali memeriksa ponselnya, mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja, dan meneguk kopinya dengan cepat. Semalam, sikap diam Liana yang dingin telah berhasil menanamkan benih keraguan di hati mereka. Di tengah kegelisahan mereka, Liana justru menjadi pusat ketenangan. Pagi itu, ia tidak lagi mengenakan pakaian berkabung yang kusam. Ia memilih untuk memakai sebuah gaun terusan sederhana berwarna biru langit, gaun milik almarhumah ibunya yang selalu menjadi favorit ayahnya. Rambutnya yang panjang ia tata dengan rapi, dan wajahnya, meskipun tanpa riasan, tampak segar dan bersemangat. Ia turun untuk sarapan tepat waktu, menyapa para pelayan dengan senyum ramah, dan duduk di kursinya dengan sikap yang anggun. Ia makan dengan perlahan, menikmati setiap suapan, seolah tidak ada beban apapun di dunia. Ketenangan Liana yang luar biasa ini menjadi sebuah teror psikologis bagi Jamal dan Ibu Yani. Mereka mengira akan menghadapi wanita yang hancur dan mudah dikendalikan. Tetapi yang mereka hadapi pagi ini adalah seorang ratu yang tenang di singgasananya, menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkan titah. Pukul 9:30, mereka semua berkumpul di ruang tamu utama. Ibu Yani dan Jamal memilih duduk berdampingan di sofa bludru yang paling besar, seolah ingin menunjukkan bahwa mereka adalah satu kesatuan yang berkuasa. Liana memilih duduk sendirian di sebuah kursi tunggal yang menghadap langsung ke arah mereka, postur tubuhnya tegak dan penuh percaya diri. Ia mengambil sebuah buku dari rak terdekat dan mulai membacanya, atau lebih tepatnya, berpura-pura membacanya. Setiap menit yang berlalu terasa seperti 1 jam. Detak jam antik di dinding terdengar begitu keras, menghitung mundur menuju momen penentuan. Tepat pukul 10 pagi, bel pintu berbunyi. Suaranya yang merdu terdengar seperti lonceng dimulainya sebuah pertarungan. Seorang pelayan segera membukakan pintu. Sesosok pria paruh baya yang berwibawa melangkah masuk. Ia mengenakan setelan jas abu-abu yang dijahit dengan sempurna, membawa sebuah tas kerja kulit berwarna coklat tua yang tampak berat. Wajahnya tenang, tatapan matanya tajam dan cerdas, seolah mampu menembus semua kepura-puraan. Inilah sang pengacara, benteng pertahanan terakhir yang disiapkan oleh ayah Liana. Ibu Yani langsung berdiri, memasang senyumnya yang paling manis dan palsu. "Ah, Pak pengacara. Selamat datang, selamat datang. Kami sudah tidak sabar menunggu Anda," sapanya dengan suara yang dibuat seramah mungkin. Ia mengulurkan tangannya, yang disambut oleh sang pengacara dengan jabat tangan singkat dan profesional. Jamal ikut berdiri, mencoba memancarkan aura sebagai tuan rumah. "Silakan duduk, Pak. Mari kita segera selesaikan ini," katanya dengan nada tidak sabar. Namun, sang pengacara sama sekali tidak terpengaruh oleh sandiwara mereka. Setelah meletakkan tas kerjanya di atas meja kopi yang terbuat dari kaca tebal, tindakan pertamanya adalah berbalik menghadap Liana, yang kini telah meletakkan bukunya. Ia sedikit membungkukkan badannya, sebuah gestur penghormatan yang tulus. "Nona Liana, atas nama pribadi dan firma hukum kami, saya ingin mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian ayah Anda," ucapnya dengan suara yang tenang namun penuh empati. Beliau adalah klien yang sangat terhormat dan juga seorang sahabat yang baik. "Saya akan memastikan semua amanatnya dilaksanakan dengan sempurna." Kata-kata itu, yang ditujukan secara eksklusif kepada Liana, menjadi sebuah pernyataan yang jelas. Loyalitasnya ada di pihak Liana. Seketika, senyum di wajah Ibu Yani sedikit memudar, dan Jamal mengerutkan keningnya. Mereka semua akhirnya duduk. Sang pengacara membuka tas kerjanya dengan gerakan yang tidak tergesa-gesa. Jamal dan Ibu Yani tanpa sadar mencondongkan tubuh mereka ke depan. Mata mereka terpaku pada setiap gerakan tangan sang pengacara, seolah sedang menunggu pembagian harta karun. Liana tetap bersandar dengan tenang, tangannya terlipat rapi di pangkuannya, hatinya berdebar namun wajahnya tetap tanpa ekspresi. "Baiklah," sang pengacara memulai, suaranya memenuhi ruangan yang hening. "Sebelum kita membahas isi surat wasiat utama dari almarhum, ada beberapa dokumen pendahuluan yang perlu kita tinjau untuk memastikan semuanya berjalan sesuai prosedur hukum." Ibu Yani tidak bisa lagi menahan diri. "Prosedur apa lagi, Pak?" potongnya. "Bukankah sudah jelas? Harta ini milik Liana, dan sebagai suaminya, putra saya Jamal berhak atas bagiannya. Langsung saja kita proses pembagian 75% untuknya, supaya cepat selesai." Sang pengacara mengangkat kepalanya dan menatap Ibu Yani dengan senyum tipis yang penuh arti, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. "Kesabaran adalah kunci dalam urusan seperti ini, Ibu," jawabnya dengan halus namun tegas.
Ia kemudian mengeluarkan sebuah map tipis berwarna biru dari dalam tasnya, bukan map tebal yang mereka tunggu-tunggu. Ia meletakkannya di atas meja, lalu mengalihkan pandangannya yang tajam ke arah Jamal. Wajah Jamal yang tadinya penuh percaya diri kini, mulai menunjukkan sedikit kegugupan di bawah tatapan sang pengacara. Udara di ruangan terasa semakin berat. Sang pengacara berdeham pelan, mempersiapkan kalimat yang akan meruntuhkan pilar pertama dari kastil keserakahan yang telah mereka bangun. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang warisan, ujarnya dengan suara yang jelas dan lugas, ada satu dokumen perjanjian pranikah yang harus kita bahas terlebih dahulu. Sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh Bapak Jamal 3 tahun yang lalu, sesaat sebelum beliau menikahi Nona Liana. Pernyataan sang pengacara jatuh di tengah ruangan seperti sebuah batu besar yang dilempar ke kolam yang tenang, menciptakan riak kejut yang langsung menghantam Jamal dan Ibu Yani. Untuk beberapa detik, yang ada hanyalah keheningan yang memekakan telinga. Liana, yang sama sekali tidak mengetahui keberadaan perjanjian ini, merasakan secercah kejutan, namun ia dengan cepat berhasil menguasai dirinya. Ini pasti bagian dari rencana besar ayahnya. Ia menaruh kepercayaan penuh pada pria berwibawa di hadapannya, dan pada kebijaksanaan almarhum ayahnya. Di seberang ruangan, kebingungan di wajah Ibu Yani perlahan berubah menjadi cemoohan. Ia tertawa, suara tawanya terdengar sumbang dan dipaksakan di tengah ketegangan. Perjanjian pranikah? Bapak ini ada-ada saja, serunya dengan nada mengejek. Jangan mencoba menipu kami dengan dokumen palsu. Kami ini keluarga, bukan orang bodoh. Jamal ikut menimpali, mencoba terlihat lebih tenang dari yang sebenarnya ia rasakan. Jantungnya mulai berdebar sedikit lebih kencang. Ia samar-samar mengingat sesuatu. Sebuah pertemuan singkat dengan calon mertuanya bertahun-tahun lalu, sebuah dokumen yang ia tandatangani dengan anggapan remeh. Saya tidak pernah menandatangani perjanjian apapun yang merugikan saya, katanya dengan suara yang ia usahakan terdengar tegas, meskipun ada sedikit getaran di dalamnya. Kalaupun ada, pasti itu hanya formalitas biasa yang tidak memiliki kekuatan hukum. Sang pengacara tidak membalas argumen mereka dengan kata-kata. Ia hanya menatap mereka dengan ekspresi sabar, seolah sedang menunggu anak-anak kecil selesai mengamuk. Dengan gerakan yang tenang dan disengaja, ia membuka map biru di atas meja dan mengeluarkan selembar dokumen dengan beberapa materai dan tanda tangan di atasnya. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya mendorong lembaran kertas itu melintasi meja kaca hingga berhenti tepat di hadapan Jamal. Jamal menatap kertas itu. Di bagian bawah, di atas namanya yang diketik rapi, tergores tanda tangannya sendiri. Sebuah tanda tangan yang sangat ia kenali. Seketika, ingatannya terlempar kembali ke sebuah sore 3 tahun yang lalu. Ia ingat duduk di kantor ayah Liana yang megah, merasa sedikit terintimidasi namun juga sangat bangga, karena berhasil menaklukkan hati putri seorang konglomerat. Ayah Liana menyodorkan dokumen itu padanya sambil tersenyum ramah. Ini hanya prosedur standar, Jamal, kata pria tua itu saat itu. Untuk melindungi aset perusahaan dari kemungkinan masalah di masa depan. Anggap saja ini formalitas untuk menunjukkan niat baikmu. Tidak akan berpengaruh apa-apa pada kehidupan kalian nanti. Jamal, yang saat itu dibutakan oleh kesombongan dan prospek kekayaan, sama sekali tidak melihat jebakan di balik senyum ramah itu. Ia menganggap pria tua di hadapannya hanya seorang pebisnis kolot yang paranoid. Merasa di atas angin, ia menandatangani dokumen itu tanpa membacanya dengan teliti, bahkan menolak tawaran untuk berkonsultasi dengan pengacaranya sendiri, menganggapnya tidak perlu. Betapa bodohnya dia. Kembali di masa kini, wajah Jamal memucat. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ini tidak adil. Saya dijebak. Serunya, suaranya kini terdengar panik. Ibu Yani, melihat reaksi putranya, langsung melompat dari kursinya. Benar, ini penipuan. Dokumen ini dibuat di bawah tekanan. Putra saya tidak tahu apa yang dia tanda tangani. Ini tidak sah. Teriaknya histeris, menunjuk-nunjuk wajah sang pengacara. Mereka berdua melancarkan serangan verbal, mencoba menggunakan segala argumen yang bisa mereka pikirkan. Mereka menuduh ayah Liana licik, menuduh sang pengacara berkonspirasi. Mereka mencoba menciptakan keributan, berharap bisa membatalkan kenyataan pahit yang terpampang di hadapan mereka. Liana hanya menonton drama itu dalam diam. Hatinya terasa sakit, bukan karena pengkhianatan Jamal, tetapi karena ia baru menyadari betapa dalam kekhawatiran yang disimpan ayahnya selama ini. Ayahnya pasti sudah melihat sifat asli Jamal sejak awal, dan menyiapkan perisai ini untuk melindunginya. Sementara itu, sang pengacara tetap tenang di tengah badai tuduhan. Ia membiarkan mereka mengeluarkan semua amarah, hingga napas mereka tersengal. Setelah yakin mereka selesai, ia kembali memasukkan tangannya ke dalam tas kerjanya. Tentu saja,
Almarhum sudah mengantisipasi keberatan seperti ini, ucapnya dengan nada datar. Ia mengeluarkan beberapa lembar dokumen lagi. Ini, katanya sambil meletakkan dokumen pertama di atas meja, adalah bukti pengiriman terdaftar dari salinan perjanjian ini yang dikirimkan ke alamat Anda seminggu setelah penandatanganan, lengkap dengan tanda tangan penerimaan dari Anda, Bapak Jamal. Anda punya waktu untuk meninjaunya. Ia kemudian meletakkan dokumen kedua. Dan ini adalah surat pernyataan bermaterai dari 2 orang saksi yang hadir saat itu, menyatakan bahwa Anda menandatangani perjanjian tersebut dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Jamal dan Ibu Yani terdiam. Setiap dokumen yang dikeluarkan oleh sang pengacara adalah sebuah paku yang menyegel peti mati harapan mereka. Namun, pukulan terakhir adalah yang paling mematikan. Sang pengacara mengeluarkan satu dokumen lagi, yang ini memiliki stempel resmi berwarna ungu di sudutnya. Dan yang terpenting, lanjutnya, suaranya terdengar begitu final, ini adalah salinan akta perjanjian yang telah didaftarkan dan disahkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini menjadikan perjanjian pranikah ini sebagai dokumen hukum yang absolut, mengikat, dan tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak manapun. Keheningan yang menyusul setelah itu terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang tegang, melainkan keheningan yang hampa, keheningan dari kekalahan total. Ibu Yani jatuh kembali ke sofa, tubuhnya lemas seolah semua tulangnya telah dilucuti. Wajah Jamal yang tadinya merah, karena marah kini pucat pasi seperti kertas. Sang pengacara kemudian mengambil kembali dokumen perjanjian itu, dan dengan suara yang jelas dan tanpa emosi, ia membacakan klausul paling penting di dalamnya. Dengan ini menyatakan bahwa pihak kedua, yaitu Bapak Jamal, dengan ini setuju dan mengikatkan diri untuk tidak menuntut atau mengklaim bagian dalam bentuk apapun atas seluruh harta, baik harta bawaan yang dimiliki pihak pertama sebelum pernikahan, maupun harta yang akan diperoleh pihak pertama selama masa pernikahan, termasuk namun tidak terbatas pada hibah, warisan, atau hadiah. Setiap kata terdengar seperti bunyi lonceng kematian bagi impian mereka. Angka 60 miliar yang sudah menari-nari di kepala mereka kini lenyap, seperti debu ditiup angin. Mereka telah kalah telak bahkan sebelum pertempuran utama dimulai. Semua rencana, semua kesombongan, semua keserakahan mereka, hancur berkeping-keping oleh selembar kertas yang ditandatangani Jamal 3 tahun lalu. Untuk beberapa menit, Jamal hanya bisa menunduk, menatap kosong ke arah meja kaca, napasnya memburu. Semua jalan keluar terasa tertutup. Namun, di dalam kepalanya yang dipenuhi kepanikan, satu-satunya kartu yang ia miliki masih tersisa. Kartu yang selalu ia gunakan untuk mengancam Liana. Dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya, ia melompat berdiri, urat-urat lehernya menonjol karena marah. Wajahnya yang pucat kini memerah padam. Omong kosong, teriaknya, suaranya pecah dan bergema di seluruh ruangan. Ia menunjuk Liana dengan jari yang gemetar. Aku suaminya. Secara hukum, aku masih suaminya. Aku akan menceraikannya dan menuntut harta Gonogini. Ancaman itu, yang biasanya selalu membuat Liana tunduk ketakutan, kini terasa seperti raungan terakhir seekor binatang yang terluka. Di tengah ledakan amarah itu, sang pengacara mengangkat kepalanya perlahan. Ia menatap Jamal bukan dengan keterkejutan, melainkan dengan ekspresi yang sulit diartikan, sebuah senyum tipis yang penuh perhitungan tersungging di bibirnya. Ah, soal perceraian, ucapnya dengan suara yang tenang dan berbahaya. Justru itu yang membawa kita pada isi wasiat yang sesungguhnya. Ia lalu mengalihkan perhatiannya pada tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map tebal berwarna merah marun, map yang sejak tadi mereka tunggu-tunggu. Atmosfer di ruangan itu berubah seketika. Ancaman perceraian yang dilontarkan Jamal, yang seharusnya menjadi senjata pamungkasnya, kini terasa seperti umpan yang baru saja ditelan mentah-mentah. Kata-kata sang pengacara menggantung di udara, penuh dengan makna tersembunyi yang membuat bulu kuduk Ibu Yani meremang. Jamal, yang masih berdiri dengan napas terengah-engah, menatap sang pengacara dengan tatapan bingung. Ia merasa telah salah langkah, seolah baru saja berjalan lurus ke dalam sebuah perangkap yang disiapkan dengan sangat teliti. Liana, di sisi lain, merasakan jantungnya berdebar penuh antisipasi. Inilah momen yang dimaksud oleh ayahnya dalam surat itu. Momen pembebasannya. Sang pengacara meletakkan map tebal berwarna merah marun itu di atas meja dengan penuh hormat. Ia membukanya perlahan, memperlihatkan tumpukan kertas tebal yang diketik rapi dan dijilid dengan pita resmi. Ini adalah surat wasiat terakhir dari almarhum ayah Nona Liana, yang dibuat dan ditandatangani 1 bulan sebelum beliau wafat, dalam keadaan sehat akal dan pikiran, serta disaksikan oleh 2 orang saksi yang sah, jelasnya dengan nada formal. Ia berdeham sejenak, lalu mulai membacakan isinya dengan suara yang jelas dan mantap, memastikan setiap kata terdengar dan tidak ada ruang untuk salah tafsir.
Ia memulai dengan kalimat pembuka yang berisi cinta dan kasih sayang seorang ayah kepada putri satu-satunya, menyebut Liana sebagai mutiara paling berharga dalam hidupnya. Kata-kata itu membuat mata Liana berkaca-kaca, merasakan pelukan hangat ayahnya dari seberang waktu. Sang pengacara kemudian melanjutkan ke poin-poin utama dari wasiat tersebut. Poin pertama, bacanya, seluruh aset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di alamat ini, beserta seluruh perabotan, karya seni, dan kendaraan yang ada di dalamnya, telah dihibahkan sepenuhnya kepada putri saya, Liana, melalui akta hibah terpisah. Dengan demikian, aset ini tidak termasuk dalam harta warisan yang dapat dibagi atau dituntut oleh pihak lain manapun. Ini adalah penegasan ulang dari kepemilikan rumah, sebuah pukulan pertama yang menegaskan bahwa Jamal dan Ibu Yani hanyalah tamu di sana. Mereka tidak punya hak apapun atas properti itu. Poin kedua, lanjut sang pengacara, suaranya tetap stabil. Seluruh aset bergerak milik saya, termasuk simpanan tunai, deposito, saham, dan obligasi, setelah diakumulasi dan dipotong pajak serta kewajiban lainnya, yang berjumlah total 80 miliar rupiah, telah saya tempatkan di dalam sebuah rekening dana perwalian atau trust fund yang dikelola oleh lembaga keuangan profesional yang telah ditunjuk. Jamal dan Ibu Yani mendengarkan dengan saksama. Meskipun perjanjian pranikah telah menghalangi mereka masih berharap ada celah, ada sesuatu yang bisa mereka dapatkan. Kemudian, tibalah pada bagian yang paling krusial. Sang pengacara berhenti sejenak, menatap tajam ke arah Jamal dan Ibu Yani, seolah ingin memastikan mereka memberikan perhatian penuh, sebelum melanjutkan. Poin ketiga, mengenai pencairan dan penggunaan dana perwalian sebagaimana disebutkan dalam poin kedua, saya menetapkan syarat-syarat yang tidak dapat diganggu-gugat sebagai berikut. Ia menarik napas sejenak. Syarat A. Selama ahli waris, putri saya Liana, masih terikat dalam status pernikahan yang sah dengan suaminya, Bapak Jamal, maka dana perwalian tersebut tidak dapat dicairkan. Ahli waris hanya berhak menerima tunjangan bulanan sebesar 20 juta rupiah untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Sisa dana pokok berikut seluruh hasil pengembangannya akan tetap berada di dalam rekening perwalian dan akan disumbangkan seluruhnya kepada yayasan sosial yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak setelah ahli waris meninggal dunia. Mendengar kata 20 juta rupiah, wajah Ibu Yani langsung berubah masam. Jumlah itu memang cukup untuk hidup nyaman, tapi terasa seperti recehan jika dibandingkan dengan 80 miliar yang mereka incar. Harapan mereka untuk hidup bergelimang harta mulai meredup. Namun, sang pengacara belum selesai. Ucapnya dengan penekanan yang membuat semua orang di ruangan itu menahan napas. Syarat B. Seluruh dana perwalian sebesar 80 miliar rupiah beserta seluruh hasil pengembangannya dapat dicairkan dan menjadi hak milik mutlak ahli waris, putri saya Liana, tanpa syarat apapun lagi. Ia sengaja berhenti, membiarkan ketegangan mencapai puncaknya. Wajah Jamal dan Ibu Yani menegang, menanti kelanjutan kalimat itu dengan cemas. Apabila dan hanya apabila, lanjut sang pengacara dengan suara yang terdengar seperti ketukan palu hakim, ia telah mendapatkan surat putusan cerai yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan, yang secara resmi menyatakan bahwa ikatan pernikahannya dengan Bapak Jamal telah berakhir. Bom! Kalimat itu meledak di tengah ruangan, menghancurkan sisa-sisa harapan terakhir Jamal dan Ibu Yani. Dunia mereka seakan berhenti berputar. Pernikahan, yang mereka anggap sebagai tiket emas untuk mendapatkan kekayaan, ternyata adalah gembok yang mengunci harta itu. Dan perceraian, ancaman yang selalu Jamal gunakan untuk menyakiti dan mengendalikan Liana, justru adalah satu-satunya kunci untuk membuka gembok tersebut. Ironi yang begitu telak dan menyakitkan. Jamal ambruk kembali ke sofa, matanya menatap kosong ke depan, otaknya mencoba memproses informasi yang baru saja meruntuhkan seluruh dunianya. Ibu Yani membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Wajahnya yang serakah kini dipenuhi dengan keputusasaan yang absolut. Mereka terperangkap dalam permainan catur yang dirancang oleh seorang maestro. Setiap langkah yang mereka ambil untuk menang, justru membawa mereka lebih dekat pada kekalahan. Liana menundukkan kepalanya, tidak sanggup lagi menahan air mata yang akhirnya jatuh membasahi pipinya. Tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kelegaan, syukur, dan kekaguman yang luar biasa pada ayahnya. Betapa jeniusnya beliau. Ayahnya tidak hanya memberinya kekayaan, ia memberinya sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah pilihan, sebuah jalan keluar, sebuah pembebasan. Ayahnya telah mengubah ancaman terbesar dalam hidupnya menjadi anugerah terindah. Sang pengacara menunggu beberapa saat hingga makna dari wasiat itu meresap sepenuhnya. Ia kemudian dengan rapi menutup map merah marun itu, suaranya memecah keheningan yang mencekam. Ia menatap lurus ke arah Jamal, yang masih duduk mematung seperti arca yang hancur. Jadi, Bapak Jamal, kata sang pengacara dengan nada yang dingin dan profesional,
Ancaman perceraian yang tadi Anda teriakkan bukan lagi sebuah ancaman bagi klien saya. Ia lalu memalingkan wajahnya ke arah Liana, dan untuk pertama kalinya, tatapan tajamnya melembut, digantikan oleh seulas senyum tulus yang penuh hormat. Melainkan sebuah hadiah utama. Lanjutnya, kunci untuk membuka seluruh warisannya. Kata-kata sang pengacara yang menusuk itu, hadiah utama, menggema di dalam keheningan yang total. Ruangan yang tadinya dipenuhi amarah dan keserakahan kini senyap, hanya menyisakan suara napas Jamal yang tersengal-sengal dan mungkin suara detak jantung Ibu Yani yang panik. Mereka telah kalah. Bukan sekadar kalah dalam perdebatan, tetapi kalah dalam keseluruhan permainan hidup yang telah mereka rancang. Wajah Jamal yang tadinya merah padam karena amarah kini berubah menjadi abu-abu, warna kekalahan yang menyedihkan. Ia menatap Liana, lalu ke pengacara, lalu kembali ke Liana. Matanya yang biasa memancarkan arogansi kini dipenuhi kabut kebingungan dan keputusasaan. Ibu Yani terduduk lemas di sofa, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara, seolah sedang merapal mantra yang tak lagi punya kuasa. Seluruh energi keserakahannya seolah tersedot habis, meninggalkannya sebagai sosok tua yang ringkih dan menyedihkan. Liana menarik napas dalam-dalam, sebuah napas pertama yang terasa benar-benar bebas setelah bertahun-tahun hidup dalam kungkungan. Ia mengusap sisa air mata di pipinya dengan punggung tangannya. Ia sudah selesai menangis untuk masa lalunya. Ia lalu menatap sang pengacara, dan untuk pertama kalinya sejak pria itu datang, ia berbicara dengan suara yang terdengar jelas dan mantap di seluruh ruangan. "Terima kasih, Pak," ucapnya singkat. Hanya 2 kata, namun bobotnya terasa begitu berat. Itu adalah ucapan terima kasih untuk sang pengacara, tetapi juga sebuah pesan terima kasih yang melintasi alam untuk ayahnya. Gestur kecil itu adalah sebuah deklarasi. Deklarasi bahwa ia kini memegang kendali. Ia bukan lagi korban yang pasif, melainkan ahli waris yang siap mengambil alih haknya. Melihat perubahan sikap Liana, keputusasaan di diri Ibu Yani akhirnya pecah menjadi histeria. Ia tidak bisa lagi menahan diri. "Liana, apa yang kau lakukan?" jeritnya dengan suara melengking yang menyakitkan telinga. "Kau akan menceraikan suamimu hanya karena uang? Di mana hatimu? Kami ini keluargamu. Ayahmu pasti kejam sekali merancang wasiat seperti ini. Dia ingin menghancurkan rumah tangga putrinya sendiri." Ia mulai menangis dengan gaya yang sangat teatrikal, memukul-mukul dadanya sendiri, mencoba memainkan kartu korban, senjata terakhir yang ia miliki. "Setelah semua yang kami lakukan untukmu, kau benar-benar tidak tahu berterima kasih." Jamal, yang tersadar dari lamunannya oleh jeritan ibunya, ikut menimpali dengan suara parau. "Benar, Liana. Jangan dengarkan pengacara ini. Dia ingin memecah belah kita. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku akan berubah." Namun, drama mereka tidak lagi mempan. Liana hanya menatap mereka dengan tatapan dingin. Semua kata-kata mereka terdengar seperti gema kosong dari masa lalu yang sudah mati. Tepat saat Ibu Yani hendak melancarkan serangannya yang berikutnya, sang pengacara berdeham sekali lagi, sebuah suara singkat namun efektif untuk memotong semua sandiwara. "Maaf, saya harus menyela," katanya dengan nada yang kembali berubah menjadi sangat formal. "Karena sebenarnya, ada satu urusan lagi yang perlu kita selesaikan hari ini selagi Bapak Jamal ada di sini." Pernyataan itu langsung membungkam Ibu Yani. Semua mata tertuju pada sang pengacara. Apalagi sekarang? Pikir mereka. Bukankah mereka sudah kehilangan segalanya? Apalagi yang bisa diambil dari mereka? Sang pengacara tidak lagi menatap mereka dengan tatapan seorang penasihat hukum keluarga. Ekspresinya berubah menjadi lebih tajam, lebih dingin, seperti seorang eksekutor. Ia membungkuk ke arah tas kerjanya, namun kali ini ia tidak mengeluarkan map berwarna biru atau merah marun. Ia mengeluarkan sebuah map tebal berwarna hitam dengan kop surat dari sebuah firma hukum besar lain di atasnya. Ia meletakkannya di atas meja dengan bunyi yang terdengar mengancam. "Bapak Jamal," katanya, nadanya kini benar-benar berbeda, tanpa basa-basi dan langsung ke inti permasalahan. "Selain bertindak sebagai kuasa hukum almarhum ayah Nona Liana, hari ini saya juga datang dalam kapasitas sebagai perwakilan hukum dari sebuah konsorsium investor yang menaungi koperasi simpan pinjam sejahtera bersama." Nama koperasi itu disebut, dan semua sisa warna di wajah Jamal luntur seketika. Ia tampak seperti baru saja melihat hantu. Liana mengerutkan kening, tidak mengerti, namun ia bisa merasakan bahwa sesuatu yang jauh lebih buruk akan segera terjadi. "Saya rasa Anda familiar dengan nama koperasi tersebut," lanjut sang pengacara, matanya mengunci tatapan Jamal yang kini dipenuhi teror. 3 bulan yang lalu, Anda mengajukan dan berhasil mencairkan pinjaman bisnis sebesar 15 miliar rupiah dari mereka. 15 miliar. Liana terkesiap.
Ibu Yani membelalakan matanya tidak percaya. Ia tahu Jamal punya utang, tapi ia tidak pernah menyangka jumlahnya akan sebesar itu. Pinjaman itu Anda dapatkan. Sang pengacara melanjutkan tanpa jeda, dengan menjaminkan aset perusahaan yang sebenarnya tidak Anda miliki, dan menggunakan surat rekomendasi yang di kemudian hari kami temukan memiliki tanda tangan almarhum ayah Nona Liana yang dipalsukan. Ini adalah pukulan pamungkas. Jamal bukan hanya seorang penjudi dan penipu, ia juga seorang pemalsu dokumen yang telah mencatut nama baik ayah mertuanya. Para investor pada awalnya bersabar, karena Anda berjanji akan melunasi seluruhnya setelah mendapatkan bagian dari warisan istri Anda. Sang pengacara menjelaskan, setiap katanya adalah paku yang menancap di peti mati Jamal. Namun, setelah mendengar kabar meninggalnya penjamin Anda dan setelah kami melakukan peninjauan ulang hari ini, sangat jelas bahwa sumber dana yang Anda harapkan itu tidak akan pernah terwujud. Sang pengacara mendorong map hitam itu ke arah Jamal. Ini adalah surat somasi final yang menuntut Anda untuk mengembalikan seluruh dana pinjaman pokok beserta bunganya, paling lambat 24 jam dari sekarang. Mengingat Anda jelas tidak memiliki kemampuan untuk membayar, maka kami tidak punya pilihan lain selain menempuh jalur hukum. Ia berhenti sejenak, membiarkan makna dari kata-katanya meresap sepenuhnya, sebelum menjatuhkan vonis terakhirnya. Gugatan perdata atas Wan Prestasi akan kami daftarkan besok pagi. Dan yang lebih berat, laporan kepolisian atas tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen juga akan kami layangkan. Dengan bukti yang kami miliki, ancaman hukumannya bisa di atas 10 tahun penjara. Selesai. Benar-benar selesai. Ini bukan lagi tentang kehilangan kemewahan. Ini tentang kehilangan kebebasan. Masa depan Jamal yang terbentang di hadapannya bukan lagi rumah mewah dan mobil sport, melainkan ruang sidang dan sel penjara. Realita yang begitu mengerikan itu, akhirnya menghantam kesadarannya dengan kekuatan penuh. Tidak mungkin. Bisiknya lirih, tubuhnya gemetar hebat. Kewarasannya seakan pecah. Tidak, teriaknya, melompat dari sofa dengan mata liar, hendak menerjang sang pengacara. Namun, sebelum ia sempat mengambil langkah kedua, dua pria berbadan tegap yang sejak tadi berdiri diam di dekat pintu, asisten sang pengacara, bergerak dengan cepat dan menahannya. Melihat putranya ditahan seperti seorang kriminal, melihat semua impian dan harapannya hancur menjadi debu dalam hitungan menit, dan menyadari bahwa ia kini akan menjadi ibu dari seorang narapidana, menjadi kejutan yang terlalu berat untuk ditanggung oleh fisik dan mental Ibu Yani. Wajahnya yang pucat pasi berubah menjadi kebiruan. Matanya yang tadinya penuh kelicikan kini, hanya menunjukkan kekosongan. Ia mencengkeram dadanya, mulutnya ternganga mencoba meraih udara. Kemudian, dengan sebuah erangan pelan, matanya berputar ke atas, dan tubuhnya yang kurus itu terkulai lemas dari sofa, jatuh ke lantai marmer yang dingin dengan bunyi gedebuk yang pelan namun terdengar memekakan di tengah kekacauan itu. Ia pingsan. Kekacauan meledak di ruang tamu yang tadinya begitu megah. Ibu Yani tergeletak tak sadarkan diri di lantai, sementara Jamal meronta-ronta dalam cengkraman dua asisten pengacara, berteriak tidak jelas seperti orang gila. Para pelayan yang mendengar keributan itu berlarian masuk. Wajah mereka pucat dan bingung. Salah satu dari mereka dengan sigap mengambil segelas air, sementara yang lain mencoba membantu menyadarkan Ibu Yani. Ruangan itu kini dipenuhi dengan suara jeritan panik, raungan putus asa, dan instruksi-instruksi tegas dari sang pengacara kepada para asistennya. Di tengah pusaran kekacauan itu, hanya ada satu orang yang berdiri tegak dan tenang. Liana. Ia menyaksikan pemandangan di hadapannya bukan lagi dengan rasa sakit atau takut, melainkan dengan jarak emosional yang dingin. Ia melihat suaminya, seorang pria yang telah berjanji untuk melindunginya, kini hanyalah seorang kriminal pengecut yang sedang mengamuk. Ia melihat ibu mertuanya, wanita yang telah meracuni hidupnya selama bertahun-tahun dengan kata-kata hinaan, kini terbaring tak berdaya di lantai. Semua topeng mereka telah terlepas, menampakkan wujud asli yang begitu menyedihkan. Bertahun-tahun ia hidup dalam bayang-bayang mereka, menelan setiap hinaan, menahan setiap air mata. Tapi tidak lagi. Api yang telah dinyalakan oleh surat ayahnya kini telah menjadi baja yang melapisi hatinya. Ia sudah selesai menjadi korban. Dengan langkah yang mantap, Liana berjalan melewati keributan itu, menuju sebuah telepon intercom yang terpasang di dinding dekat pintu utama. Semua mata, termasuk Jamal yang masih meronta, tertuju padanya. Gerakannya yang tenang dan penuh tujuan, memiliki otoritas yang membuat semua orang berhenti sejenak. Ia menekan sebuah tombol, dan suaranya terdengar jelas dan tegas, diperkuat oleh sistem pengeras suara di pos keamanan. "Halo, pos Satpam," sapanya. "Tolong segera kirim 2 petugas ke ruang tamu utama sekarang juga." Ada jeda sejenak sebelum suara dari seberang menjawab. "Baik, Nona. Ada yang bisa kami bantu?" Liana menarik napas,
lalu mengucapkan kalimat yang menjadi vonis terakhir bagi masa lalu kelamnya. Ada 2 orang tamu yang harus dikawal keluar dari properti saya. Sekarang juga. Penggunaan frasa, properti saya, terdengar begitu kuat dan final. Kalimat itu menyadarkan Jamal dari amukannya dan Ibu Yani yang baru saja mulai siuman setelah diperciki air. Mereka berdua menatap Liana dengan ngeri. Ini adalah kenyataan. Mereka benar-benar akan diusir. Seketika, strategi mereka berubah total. Amarah dan penyangkalan berganti menjadi permohonan yang paling memalukan. Ibu Yani, dengan rambut acak-acakan dan riasan luntur, merangkak di lantai, meraih ujung gaun Liana. Liana, nak, jangan lakukan ini pada kami. Isaknya, air mata buaya membasahi wajahnya. Maafkan ibu hilaf. Kami berjanji akan berubah. Tolong jangan usir kami. Jamal, yang sudah dilepaskan oleh para asisten, ikut menjatuhkan dirinya di kaki Liana. Wajahnya yang arogan kini basah oleh air mata dan ingus. Sayang, maafkan aku. Aku salah. Aku akan melakukan apapun yang kau mau, katanya dengan suara memelas. Aku akan menceraikanmu, aku akan memberikan semua yang kau inginkan. Tapi tolong, bantu aku soal utang itu. Hanya kau yang bisa menolongku. Aku berjanji akan menjadi suami yang baik. Kita bisa mulai dari awal lagi. Mereka merendahkan diri mereka serendah mungkin, memohon belas kasihan, berharap masih ada sisa kebodohan atau kebaikan hati dalam diri Liana yang bisa mereka manfaatkan. Namun, Liana yang mereka hadapi bukanlah Liana yang dulu. Ia menatap turun pada 2 sosok yang merengek di kakinya itu tanpa ekspresi. Ia tidak merasakan iba. Ia tidak merasakan amarah. Ia hanya merasakan kehampaan. Ia lalu berjongkok sedikit, bukan untuk menolong mereka, tetapi untuk menatap mata mereka dari jarak dekat. Mulai dari awal, bisiknya dengan suara yang dingin. Setelah kau menyebutku, perempuan mandul yang tidak berguna? Ia menatap Jamal, yang langsung terdiam 1000 bahasa. Kemudian ia beralih ke Ibu Yani. Setelah ibu mengatakan kalau aku hanya beban dan harus disingkirkan setelah uang ayah cair. Wajah Ibu Yani pucat pasi. Liana berdiri kembali, menjauhkan gaunnya dari genggaman mereka. Semua sudah terlambat. Waktu untuk meminta maaf sudah habis bertahun-tahun yang lalu. Tepat pada saat itu, 2 orang petugas keamanan berbadan tegap dengan seragam rapi tiba di ruang tamu. Mereka memberi hormat pada Liana. Ada yang bisa kami bantu, Nona? Tanya kepala keamanan. Liana menunjuk ke arah Jamal dan Ibu Yani dengan dagunya. Tolong antar 2 orang ini keluar dari rumah saya. Perintahnya, beri mereka waktu 30 menit untuk mengemasi barang-barang pribadi mereka dari kamar tamu. Awasi mereka. Pastikan mereka tidak mengambil apapun selain milik mereka. Setelah itu, pastikan mereka keluar dari gerbang. Petugas keamanan itu mengangguk patuh. Siap, laksanakan. Proses pengusiran itu adalah sebuah pemandangan yang tragis sekaligus memuaskan. Di bawah pengawasan ketat, Jamal dan Ibu Yani dengan tergesa-gesa memasukkan pakaian mereka ke dalam 2 koper yang sama, koper yang mereka bawa sehari sebelumnya dengan penuh kemenangan. Ibu Yani masih terus menangis, sementara Jamal melontarkan sumpah serapah dan ancaman kosong yang tidak lagi didengarkan oleh siapapun. Setelah 30 menit, mereka digiring menuruni tangga utama. Mereka melewati lobi megah itu untuk terakhir kalinya, bukan sebagai calon penguasa, tetapi sebagai pecundang yang terhina. Perlawanan terakhir mereka terjadi di pintu depan, di mana Jamal mencoba berbalik, namun langsung dihalangi oleh badan tegap petugas keamanan. Liana berdiri di ambang pintu, tidak bergerak, menyaksikannya dari awal hingga akhir. Ia melihat mereka diseret di sepanjang jalan masuk yang indah, melewati taman bunga yang terawat rapi. Ia melihat mereka didorong keluar dari gerbang hitam raksasa itu, terhuyung-huyung dan jatuh di atas trotoar di luar. 2 koper mereka dilemparkan keluar menyusul mereka. Dari kejauhan, Liana bisa melihat wajah mereka yang berkerut karena amarah dan penghinaan. Mereka berteriak-teriak, mengacungkan jari mereka ke arahnya, mengucapkan kutukan yang tak terdengar. Liana tidak bergeming. Ia hanya memberi isyarat kepada petugas keamanan. Kemudian, dengan desis hidrolik yang pelan dan mantap, gerbang hitam raksasa itu mulai bergerak menutup, mengakhiri semua drama. Gerbang itu akhirnya bertemu di tengah dengan bunyi debam yang berat dan final. Klang! Suara kunci otomatis yang mengunci setelahnya terdengar seperti musik terindah di telinga Liana. Ia kini sendirian di rumahnya yang besar. Hening. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, keheningan itu terasa seperti kedamaian. 3 bulan berlalu. Musim berganti, dan begitu pula kehidupan di dalam rumah megah di Pondok Indah.
Gema dari teriakan dan tangisan hari itu telah lama memudar, digantikan oleh keheningan yang damai dan sesekali suara tawa tulus Liana yang kini terdengar lebih sering. Pagi itu, Liana duduk di balkon kamar utama, kamar yang dulu dengan sombongnya diklaim oleh Ibu Yani. Kini, kamar itu telah menjadi tempat perlindungannya, diisi dengan perabotan yang nyaman dan sederhana, jauh dari kesan glamor yang norak. Dengan secangkir teh melati hangat di tangannya, ia memandang ke arah taman di bawah yang kini tampak lebih hidup dan terawat. Ia tidak lagi merasa seperti seorang tahanan di istananya sendiri. Ia adalah ratunya, dan rumah ini adalah kerajaannya yang damai. Perubahan tidak hanya terjadi di dalam diri Liana, tetapi juga pada rumah itu sendiri. Dalam beberapa bulan terakhir, ia sibuk mendekorasi ulang, menghapus setiap jejak Jamal dan Ibu Yani yang terasa seperti noda. Sofa bludru zamrud yang diduduki Jamal dengan sepatunya telah ia sumbangkan, digantikan dengan satu set sofa linen berwarna krem yang nyaman dan mengundang. Guci-guci porselen yang dipuja-puja Ibu Yani telah ia simpan, dan dinding-dinding yang kosong kini dihiasi dengan foto-foto kenangan bersama ayah dan ibunya. Ruang makan raksasa yang terasa dingin kini diubah fungsinya menjadi sebuah perpustakaan pribadi yang hangat, dengan rak-rak buku yang menjulang tinggi dan beberapa kursi baca yang nyaman di dekat jendela. Rumah itu kini bernapas, memiliki jiwa, memancarkan kehangatan yang mencerminkan pemiliknya yang baru. Setiap sudut rumah kini bercerita tentang cinta dan kenangan indah, bukan lagi tentang keserakahan dan penderitaan. Siang itu, sang pengacara datang untuk kunjungan rutinnya. Mereka tidak lagi bertemu di ruang tamu yang formal, melainkan di teras belakang yang menghadap ke kolam renang, menikmati es limun di bawah naungan payung besar. Sang pengacara tampak lebih santai, senyumnya lebih sering terulas setiap kali melihat Liana. Ia membawa beberapa dokumen final untuk ditandatangani. Proses perceraian Anda sudah final kemarin, Nona Liana, lapornya sambil menyerahkan salinan putusan pengadilan. Semuanya berjalan lancar dan cepat. Pihak lawan tidak mengajukan banding. Liana menerima dokumen itu. Membaca kata cerai di atas kertas resmi tidak terasa menyakitkan sama sekali. Rasanya seperti membaca sebuah sertifikat kelulusan, sebuah bukti bahwa ia telah melewati ujian terberat dalam hidupnya dan keluar sebagai pemenang. Lalu, bagaimana dengan dia? Tanya Liana, bahkan enggan menyebut nama Jamal. Sang pengacara menghela napas. Kasus pidananya sedang berjalan. Dengan bukti pemalsuan dokumen dan laporan dari para investor, posisinya sangat lemah. Ia ditahan sejak 2 bulan yang lalu. Ia mencoba mengajukan penangguhan penahanan dengan alasan ingin berdamai dengan Anda, namun pengadilan menolaknya. Kemungkinan besar ia akan menghadapi hukuman penjara yang cukup lama. Sang pengacara berhenti sejenak, lalu menambahkan. Ibunya beberapa kali mencoba menghubungi kantor kami, memohon agar Nona mau membantu meringankan hukuman putranya. Tentu saja, semua panggilannya kami abaikan sesuai instruksi. Liana hanya mengangguk pelan. Tidak ada rasa puas atau benci di hatinya. Yang ada hanyalah rasa lega karena bab itu dalam hidupnya telah benar-benar tertutup. Karma, ternyata, bekerja dalam sunyi namun sangat teliti. Kini, dengan semua urusan masa lalu yang telah selesai, Liana bisa sepenuhnya fokus pada masa depan. Ia tidak ingin uang 80 miliar itu hanya menjadi angka di rekening banknya. Ia ingin mengubahnya menjadi sesuatu yang bermakna, sebuah warisan sejati dari ayahnya. Ia menceritakan rencananya kepada sang pengacara. Saya ingin mendirikan sebuah yayasan atas nama ayah, katanya dengan mata berbinar penuh semangat. Yayasan Cipta Harapan. Fokusnya adalah untuk membantu para perempuan yang terjebak dalam pernikahan yang penuh kekerasan dan penindasan, seperti saya dulu. Ia menjelaskan visinya dengan detail. Yayasan itu tidak hanya akan memberikan bantuan hukum gratis untuk proses perceraian, tetapi juga menyediakan rumah aman, konseling psikologis, dan pelatihan keterampilan agar para perempuan itu bisa mandiri secara finansial. Ia ingin mengubah rasa sakitnya menjadi kekuatan bagi orang lain. Sang pengacara mendengarkan dengan tatapan kagum. Itu adalah rencana yang sangat mulia, Nona Liana. Ayah Anda pasti akan sangat bangga, katanya tulus. Tim kami akan membantu Anda mengurus semua legalitas yang diperlukan untuk pendirian yayasan tersebut. Percakapan mereka berlanjut, membahas langkah-langkah konkret, mulai dari mencari lokasi untuk rumah aman pertama hingga merekrut para profesional seperti psikolog dan pengacara. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Liana merasa memiliki tujuan yang jelas. Ia bukan hanya pewaris kekayaan, ia adalah pewaris semangat ayahnya untuk membangun sesuatu yang berguna bagi banyak orang. Hari-hari yang ia lalui kini penuh dengan kegiatan positif. Ia tidak lagi hanya duduk meratapi nasib. Ia belajar tentang manajemen keuangan, bertemu dengan para aktivis perempuan, dan bahkan mulai mengikuti kursus desain interior untuk menata rumah amannya kelak.
Ia menemukan kembali dirinya yang hilang, atau lebih tepatnya, ia membangun sebuah versi baru dari dirinya yang jauh lebih kuat. Suatu sore yang cerah, saat matahari mulai condong ke barat, Liana memutuskan untuk merawat taman mawar kesayangan ayahnya sendirian. Ia menolak bantuan tukang kebun, karena ia ingin merasakan tanah dengan tangannya sendiri, sebuah terapi yang selalu berhasil menenangkannya. Saat ia sedang menggemburkan tanah di sekitar semak mawar merah yang paling rimbun, sekop kecilnya membentur sesuatu yang keras. Tang! Bunyinya seperti logam. Penasaran, ia mulai menggali dengan lebih hati-hati di sekitar area itu. Tak lama kemudian, ia berhasil mengeluarkan sebuah benda dari dalam tanah. Benda itu adalah sebuah kotak besi kecil seukuran kotak sepatu, sudah sedikit berkarat namun tampak sangat kokoh dan kedap air. Jantungnya berdebar. Kotak apa ini? Apa yang ayahnya sembunyikan di sini? Rasa penasaran menjalari dirinya. Di bagian pegangan kotak itu, terikat seutas pita satin yang warnanya sudah memudar, dan di ujung pita itu tergantung sebuah kunci kecil yang sudah menghitam karena waktu. Dengan hati-hati, Liana membawa kotak besi itu masuk ke dalam rumah. Debu dan tanah masih menempel di permukaannya, seolah membawa serta aroma dari masa lalu. Ia tidak membawanya ke ruang tamu atau dapur, melainkan langsung menuju ke ruang kerja ayahnya, tempat di mana perjalanannya menuju kebebasan dimulai. Ia meletakkan kotak itu di atas meja mahoni yang kokoh, di samping sebuah foto ayahnya yang sedang tersenyum. Untuk beberapa saat, ia hanya duduk di sana, menatap kotak misterius itu. Ini terasa seperti bab terakhir dari sebuah buku, sebuah epilog yang disiapkan ayahnya secara khusus untuknya. Apapun isinya, ia tahu itu adalah pesan terakhir, sebuah penutup dari semua yang telah terjadi. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengambil kunci kecil yang tergantung di pita, membersihkannya, lalu memasukkannya ke dalam lubang kunci yang berkarat. Kunci itu berputar dengan sedikit perlawanan, lalu terdengar bunyi klik yang memecah keheningan. Liana menarik napas dalam-dalam, lalu membuka tutup kotak itu perlahan. Aroma kapur barus dan kertas tua yang khas langsung menguar, memenuhi indranya. Isinya sama sekali bukan seperti yang ia bayangkan. Tidak ada emas batangan, tidak ada tumpukan uang, tidak ada sertifikat saham, dan tidak ada dokumen penting lainnya. Isi kotak itu jauh lebih berharga dari semua itu. Di bagian paling atas, tergeletak setangkai bunga mawar merah yang telah dikeringkan dengan sempurna. Warnanya masih cukup cerah meskipun usianya pasti sudah bertahun-tahun. Di bawahnya, ada sebuah album foto tua dengan sampul kulit yang sudah usang. Liana mengambil album itu dan membukanya. Halaman pertamanya adalah foto hitam putih kedua orang tuanya di hari pernikahan mereka, tampak begitu muda, bahagia, dan penuh harapan. Ia membalik halaman demi halaman, dan sebuah film tentang hidupnya yang terlupakan berputar di hadapannya. Ada fotonya saat bayi, digendong oleh ibunya yang cantik. Ada fotonya saat merayakan ulang tahun pertama, wajahnya penuh corengan kue. Ada fotonya di hari pertama sekolah, berdiri canggung dengan seragam yang kebesaran sambil menggenggam erat tangan ayahnya. Halaman demi halaman berisi momen-momen kecil yang berharga, saat ia dan ayahnya mencoba membuat kue dan berakhir dengan dapur yang berantakan oleh tepung, saat ayahnya mengajarinya naik sepeda dan dengan sabar menahan sepedanya agar tidak jatuh, saat mereka berlibur ke pantai dan membangun istana pasir bersama. Ia melihat kembali versi dirinya yang ceria, penuh tawa, dan tidak mengenal rasa takut. Versi dirinya sebelum pernikahannya merenggut semua itu. Album ini adalah pengingat. Pengingat bahwa hidupnya tidak dimulai dan tidak ditentukan oleh penderitaannya bersama Jamal. Hidupnya dibangun di atas fondasi cinta yang begitu kuat. Setelah menghabiskan waktu hampir 1 jam menelusuri kenangan di dalam album itu, matanya yang basah oleh air mata haru menemukan benda terakhir di dasar kotak. Sebuah surat, yang terdiri dari beberapa lembar kertas yang sedikit menguning, diikat dengan pita yang sama. Di lembar terdepan, tertulis, "Surat untuk bintang hatiku." Itu adalah panggilan sayang ayahnya untuknya sejak ia kecil. Dengan hati-hati, ia membuka ikatan pita itu dan mulai membaca tulisan tangan ayahnya yang rapi. "Putriku tercinta, Liana, bintang hatiku," begitu surat itu dimulai. "Jika kau membaca surat ini, itu artinya ayah sudah tidak ada lagi di sisimu, dan kau telah berhasil melewati badai tergelap dalam hidupmu. Kau telah menemukan kota ini, yang berarti kau sudah siap untuk benar-benar memulai hidupmu yang baru. Ayah menanamnya di sini, di bawah mawar kesayangan kita, sebagai sebuah kapsul waktu, sebuah pengingat akan cinta yang menjadi akarmu. Liana, nak, maafkan ayah. Maafkan ayah karena tidak bisa berbuat lebih banyak untuk melindungimu saat ayah masih hidup. Setiap hari ayah melihat mendung di matamu, melihat senyummu yang tak lagi mencapai hati. Ayah tahu pernikahanmu adalah sebuah kesalahan, tetapi ayah juga tahu karaktermu. Kau adalah orang yang setia dan terlalu baik.
Jika ayah memaksamu untuk berpisah, kau mungkin akan menjauh dari ayah. Maka, yang bisa ayah lakukan hanyalah mempersiapkan perisai dan pedang untukmu. Wasiat itu, semua klausul yang rumit itu, bukanlah cara ayah untuk mengendalikanmu dari alam kubur. Itu adalah cara ayah untuk memberimu pilihan, untuk mengubah racun yang diberikan oleh suamimu menjadi penawar. Ayah tahu kau memiliki kekuatan di dalam dirimu, kau hanya butuh sebuah dorongan dan sebuah kunci. Dan kunci itu adalah kebebasanmu sendiri. Nak, uang 80 miliar itu hanyalah alat. Itu kertas, itu angka. Jangan pernah biarkan itu mendefinisikan siapa dirimu. Jangan biarkan itu menjadi beban atau sumber ketakutanmu. Gunakanlah dengan bijak, bukan untuk membeli kemewahan yang fana, tetapi untuk membangun kebahagiaan yang nyata. Kebahagiaan yang datang dari tujuan hidup. Itulah mengapa ayah tahu kau akan mendirikan sesuatu yang mulia dengan itu, karena hatimu terbuat dari emas yang lebih murni dari semua harta ayah. Warisan ayah yang sesungguhnya untukmu bukanlah semua itu, Liana. Warisan ayah yang sejati adalah semua kenangan yang ada di dalam album foto itu. Cinta, tawa, dan kekuatan yang telah kita bangun bersama. Ingatlah selalu siapa dirimu. Kau adalah putri yang cerdas, kuat, dan penuh kasih. Kau berhak mendapatkan kebahagiaan. Kau berhak dicintai dengan tulus dan dihormati sepenuhnya. Jangan pernah lagi membiarkan siapapun meredupkan cahayamu. Hiduplah dengan baik, bintang hatiku. Tertawalah yang keras. Jelajahi dunia. Bangunlah mimpimu. Dan setiap kali kau merasa sendirian, datanglah ke taman ini dan sentuhlah bunga mawar itu. Ayah akan selalu ada di sana, di setiap kelopaknya, di setiap aroma wanginya, selamanya menjagamu. Dengan segenap cinta, ayahmu. Liana memeluk erat surat itu di dadanya, membiarkan air mata syukur mengalir tanpa henti. Semua beban terakhir di hatinya terangkat. Ia merasa utuh. Ia merasa dicintai tanpa syarat. Malam itu, ia tidak lagi merasa sendirian di rumah yang besar itu. Ia merasa ditemani oleh cinta abadi ayah dan ibunya. Ia berjalan ke arah jendela besar di ruang kerja itu dan membukanya, membiarkan angin malam yang sejuk masuk. Ia menatap langit yang dihiasi bintang-bintang. Ia tahu, di antara jutaan bintang itu, ada satu yang bersinar paling terang, hanya untuknya. Ia tersenyum, senyum tulus pertama yang benar-benar mencapai matanya dan hatinya. Masa lalunya telah usai. Babak barunya telah resmi dimulai. Dan ia siap menulis kisahnya sendiri.